Nah, selanjutnya di dalam kombinasi bisnis kita akan membahas penentuan goodwill. Nah, penentuan goodwill ini kita mengikuti konsep pendekatan dua kolom penentuan goodwill pada kombinasi bisnis yang dijelaskan atau yang ada di PSAK 22, di mana sebenarnya kita akan menganalisis perbedaan nilai investasi dengan nilai aset bersih, yaitu total aset dikurangi total kewajiban, yang diterima pengakuisisi berdasarkan harga pasar atau nilai wajarnya. Adapun diagram untuk pendekatan dua kolom ini, di satu sisi kita harus mengidentifikasi beberapa komponen, diantaranya adalah ada elemen yang dikeluarkan yang tidak akan termasuk di dalam penentuan goodwill. Yang kedua itu adalah imbalan yang diberikan. Yang ketiga, kepemilikan yang dimiliki sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah kepentingan non pengendali atau NCI. Nah, ini akan kita bandingkan dengan aset yang diidentifikasi dan liabilities yang dialihkan atas entitas yang diakuisisi. Nah, selisihnya itu nanti merupakan goodwill. Nah, adapun elemen yang dikeluarkan itu diantaranya adalah pembayaran yang dilakukan pada saat akuisisi yang tidak termasuk bagian transaksi kombinasi bisnis. Biaya akuisisi ini dicatat sebagai biaya periode berjalan dengan satu pengecualian untuk biaya penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Nah, yang termasuk di dalam elemen yang dikeluarkan ini ada dua biaya secara umum. Yang pertama itu adalah biaya periode berjalan yang terdiri dari honorarium, akuntansi, hukum, konsultan, atau pialang, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua itu adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek dan pendaftaran efek. Itu bisa dipakai sebagai pengurang premium atau tambahan modal di store. Sedangkan imbalan yang diberikan itu dapat berupa kas atau aset non-kas lainnya, efek utang atau ekuitas yang diterbitkan pengakuisisi yang diukur berdasarkan nilai wajarnya. Kepemilikan yang dimiliki sebelumnya, yaitu kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya oleh pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Kepentingan non pengendali itu adalah kepentingan pemilik selain pengakuisisi di entitas yang diakuisisi. Sedangkan goodwill itu adalah nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki, dan kepentingan non pengendali di atas aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilities yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Nah, kalau kita rumuskan perhitungan goodwill-nya ini atau penentuan goodwill-nya ini, pertama kita harus menjumlahkan 3 komponen, yaitu imbalan yang diberikan ditambah dengan kepemilikan yang dimiliki sebelumnya ditambah dengan kepentingan non pengendali atau NCI. Nah, ini di satu sisi akan kita bandingkan dengan aset yang diidentifikasi dan liabilities yang dialihkan atas entitas yang diakuisisi, dan selisihnya itulah akan merupakan goodwill.
imbalan yang diberikan itu adalah nilai investasi yang dinilai berdasarkan harga pasar atau nilai wajarnya. Kepemilikan yang dimiliki sebelumnya itu dinilai berdasarkan nilai wajar dalam perolehan bertahap. Kepentingan non-pengendali atau NCI itu dinilai berdasarkan nilai wajar atau harga pasar. Sedangkan aset yang diidentifikasi dan liabilities yang dialihkan itu merupakan aset bersih yang dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Nah, sedangkan goodwill inilah yang akan kita cari, yang merupakan selisih daripada kelompok yang sebelah kiri dengan aset dan liabilities yang diidentifikasi. Nah, kalau kita buatkan rumusnya untuk perhitungan goodwill itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 di sisi yang kiri sama dengan 4 plus 5 yang di sebelah kanan, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas akuntansi yang diterapkan pada kombinasi bisnis. Nah, pada metode akuntansi penggabungan usaha di PSAK yang 1994 itu ada 2 metode yang diterapkan, yaitu metode pembelian dan metode penyatuan kepentingan. Nah, di mana pada metode pembelian itu biaya akuisisi adalah merupakan komponen harga perolehan investasi. Ya, ini yang paling penting di PSAK 2294. Sedangkan penyatuan kepentingan, maka biaya akuisisi diakui sebagai biaya periode. Ya. Nah, selanjutnya nanti penyatuan kepentingan ini digunakan pada kombinasi bisnis untuk entitas sepengendali, yaitu PSAK 38. Nah, sedangkan metode yang digunakan di dalam akuntansi kombinasi bisnis itu ada di PSAK yang terbaru 22/2014 itu menggunakan metode akuisisi. Perhatikan, biaya akuisisi itu dianggap sebagai biaya periode kecuali untuk biaya penerbitan efek saham atau efek utang, itu sebagai pengurang tambahan modal di setor. Nah, selanjutnya untuk metode akuisisi ini di PSAK 22/2014, maka entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Yang pertama, harus diidentifikasi pihak yang mengakuisisi. Kemudian yang kedua, penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran yang terkait dengan aset teridentifikasi, liabilities yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali atau NCI. Yang terakhir itu adalah pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon.